Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Naima Munte dari kelas Biologi 1 Stambo 2021 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Adapun judul dari video saya yaitu membahas mengenai regenerasi. Regenerasi organisme. Regenerasi organisme adalah kemampuan organisme untuk meregenerasi atau memperbaiki bagian tubuh yang hilang ataupun rusak. Organisme yang memiliki kemampuan regenerasi dapat mengganti bagian tubuh yang rusak ataupun hilang dengan cara membentuk struktur baru yang mirip dengan yang sebelumnya. Nah, proses regenerasi melibatkan pemulihan dan perbaikan jaringan atau organ yang rusak melalui proliferasi sel-sel, diferensiasi sel, dan interaksi sinyal molekul yang kompleks. Regenerasi organisme dapat terjadi pada berbagai tingkatan kompleksitas. Beberapa organisme memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik, seperti cacing planaria yang dapat meregenerasi seluruh tubuhnya jika dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa organisme juga dapat meregenerasi anggota tubuh tertentu, seperti contohnya katak yang dapat meregenerasi ekor yang hilang atau remis yang dapat meregenerasi cangkang yang rusak. Kemampuan regenerasi organisme seringkali terkait dengan keberadaan sel-sel khusus seperti sel punca atau sel undiferensiasi yang memiliki potensi untuk membelah dan membentuk jenis sel yang berbeda yang dibutuhkan untuk meregenerasi bagian tubuh yang rusak. Selain itu, sinyal molekuler dan faktor pertumbuhan juga berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan proses regenerasi. Kemampuan ini ditemukan pada berbagai organisme, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, dalam topik ini kita akan membahas mengenai mekanisme regenerasi, fungsi regenerasi, regenerasi anggota tubuh, dan regenerasi pada hewan invertebrata. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme regenerasi. Dalam mekanisme regenerasi terdapat beberapa proses biologis. Berikut adalah penjelasan beberapa mengenai mekanisme regenerasi. Yang pertama yaitu tahap proliferasi sel. Nah, pada saat organisme mengalami cedera atau kehilangan bagian tubuh, sel-sel yang tersisa di area tersebut akan mulai membelah diri dengan sangat cepat. Proses proliferasi ini bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak sel yang diperlukan dalam proses regenerasi. Yang kedua yaitu tahap diferensiasi sel. Nah, pada tahap ini setelah sel-sel membelah, beberapa sel akan mengalami diferensiasi, yaitu proses di mana sel-sel mengubah diri mereka menjadi jenis sel yang akan spesifik. Sel-sel diferensiasi ini akan membentuk berbagai jenis jaringan dan struktur yang hilang. Kemudian, tahap migrasi sel. Nah, pada tahap migrasi sel ini, sel-sel yang telah mengalami diferensiasi akan berpindah ke area yang tepat untuk membentuk struktur yang hilang. Migrasi ini dikendalikan oleh sinyal molekuler dan interaksi antar sel yang mereka bergerak ke area yang membutuhkan pembentukan jaringan baru. Kemudian pada tahap keempat yaitu tahap rekonstruksi jaringan. Nah, pada tahap rekonstruksi jaringan, sel-sel yang telah berpindah ke area yang tepat akan mulai membentuk jaringan baru. Mereka akan berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya, dan kemudian akan membentuk struktur yang sesuai dengan yang hilang. Nah, pada proses ini melibatkan pengaturan yang ketat, sinyal molekuler, pertumbuhan sel, dan perubahan bentuk.
Kemudian pada tahap kelima yaitu tahap vaskularisasi, yaitu pada tahap vaskularisasi ini saat jaringan baru terbentuk, vaskularisasi atau pembentukan sistem peredaran darah juga akan terjadi. Nah, pada proses ini sangat penting karena untuk memasok nutrisi dan oksigen ke jaringan yang baru, serta menghilangkan limbah metabolik. Selain mekanisme di atas, adanya sel punca atau sel undiferensiasi juga penting di dalam proses regenerasi. Nah, sel-sel ini memiliki kemampuan untuk membelah dan menghasilkan berbagai jenis sel yang diperlukan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang ataupun rusak. Nah, sel punca dapat ditemukan di berbagai jaringan dan organisme dan kemudian mereka sangat berperan penting dalam proses regenerasi. Nah, mekanisme regenerasi dapat bervariasi di antara organisme. Beberapa organisme memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik, seperti cacing planaria yang dapat meregenerasi seluruh tubuhnya dari fragmen kecil. Sedangkan organisme lain mungkin memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas. Nah, penelitian ini lebih lanjut tentang mekanisme regenerasi pada berbagai organisme akan memberikan wawasan yang lebih lama tentang kemampuan regeneratif dan potensi aplikasinya dalam kedokteran regeneratif. Fungsi regenerasi dalam dunia organisme meliputi perbaikan cedera dan pembaruan atau pertumbuhan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai fungsi-fungsi tersebut. Fungsi yang pertama yaitu perbaikan cedera. Nah, salah satu fungsi utama regenerasi adalah memperbaiki cedera atau kerusakan pada jaringan atau organisme yang terjadi akibat berbagai faktor seperti trauma fisik, infeksi, ataupun penyakit. Misalnya, jika seekor hewan kehilangan bagian tubuhnya karena serangan predator atau cedera, kemampuan regenerasi memungkinkan organisme tersebut untuk meregenerasi atau mengganti bagian yang telah hilang. Nah, hal ini penting untuk pemulihan dan pemulihan fungsional organisme setelah mengalami kerusakan. Yang kedua kemudian yaitu pembaruan dan pertumbuhan. Regenerasi juga berfungsi dalam pembaruan dan pertumbuhan organisme. Pada saat organisme yang terus berkembang seperti anak-anak yang sedang tumbuh, regenerasi memungkinkan penggantian dan perbaikan sel-sel yang rusak. Proses regenerasi memungkinkan organisme untuk menggantikan sel-sel yang mati atau rusak dengan sel-sel yang baru dan sehat. Nah, regenerasi ini penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan yang sangat optimal. Regenerasi juga berkontribusi pada pertumbuhan organisme secara keseluruhan, memungkinkan perpanjangan dan pengembangan struktur tubuh yang diperlukan untuk mencapai ukuran dan bentuk dewasa. Nah, fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam pemulihan dan pemeliharaan kesehatan organisme. Regenerasi memungkinkan organisme untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, mengganti jaringan yang hilang, dan memastikan pertumbuhan yang sehat. Nah, melalui kemampuan regeneratif ini, organisme dapat mengatasi cedera ataupun kerusakan, kemudian mengembalikan fungsionalitas normal dan mempertahankan keseimbangan fisiologis yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme. Nah, studi tentang regenerasi ini memiliki implikasi penting dalam pemahaman dan pengembangan terapi regeneratif untuk penyakit trauma dan kondisi lainnya pada manusia dan organisme lainnya. Kemudian, ada regenerasi anggota tubuh. Nah, pada regenerasi anggota tubuh ini adalah kemampuan beberapa organisme untuk meregenerasi atau mengganti anggota tubuh yang hilang ataupun rusak. Nah, berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai beberapa contoh regenerasi anggota tubuh.
Nah, contoh yang pertama itu yaitu regenerasi kepala cacing planaria. Cacing planaria adalah contoh yang sangat menonjol dalam regenerasi anggota tubuh. Jika kepala cacing planaria dipotong, organisme ini memiliki kemampuan untuk meregenerasi kepala yang baru. Sel-sel yang tersisa di area cedera akan memulai proses regenerasi dengan membelah dan memperbanyak diri. Mereka kemudian akan mengalami diferensiasi dan migrasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan dan struktur yang hilang, termasuk otak, mata, dan organ tubuh lainnya. Proses ini terjadi melalui sinyal molekuler yang kompleks dan regenerasi kepala baru akan terjadi di dalam beberapa hari. Kemudian contoh kedua yaitu regenerasi ekor kadal. Nah, beberapa spesies kadal memiliki kemampuan regenerasi ekor yang hilang. Ketika ekor kadal terputus, organisme ini dapat meregenerasi struktur ekor yang baru. Pada kadal, regenerasi ekor dimulai dengan pembentukan jaringan awal di area cedera. Sel-sel khusus yang terdapat di sekitar cedera seperti sel-sel puncak atau sel-sel progenitor akan membelah dan membentuk berbagai jenis sel yang dibutuhkan untuk meregenerasi tulang, otot, kulit, dan sistem syaraf yang hilang. Nah, proses regenerasi ekor pada kadal membutuhkan waktu beberapa minggu hingga bulan tergantung pada spesies kadalnya. When I grow up, I'm gonna be what I will be. You're gonna say, and say will lead me right today, the day to eventually. I'll keep connecting all the dots, collecting all my clever thoughts, and I'll decide whether or not I'll sit and watch or call the shots when I grow up. I'm gonna be. That's for certain. You're gonna see. Down the line, I hope that there is one who wants my hand in marriage. Then comes the baby in the baby carriage. Add that to the things I'll cherish when I grow up. Gonna be, that's for certain. Gonna see, you're gonna see, gonna see, gonna see, gonna see, gonna see, gonna see. Do 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 do. Kemudian yaitu contoh yang ketiga yaitu regenerasi kaki capung. Nah, pada capung dewasa juga memiliki kemampuan regenerasi kaki-kaki yang hilang. Jika kaki capung terputus karena cedera ataupun itu serangan predator, sel-sel khusus di sekitar area cedera akan memperbanyak diri dan membentuk struktur kaki yang baru. Nah, pada proses ini melibatkan proliferisasi sel-sel dan diferensiasi sel-sel tersebut menjadi di berbagai jenis jaringan yang diperlukan seperti otot, tulang, dan sistem saraf untuk membentuk kaki yang lengkap. Nah, regenerasi kaki capung dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan.
Nah, regenerasi anggota tubuh pada organisme ini adalah contoh yang menakjubkan dari kemampuan alami organisme untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang ataupun rusak. Nah, studi tentang regenerasi anggota tubuh pada organisme ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang mekanisme regenerasi dan potensi aplikasinya di dalam pengembangan terapi generatif pada manusia maupun organisme lainnya. Kemudian, pada regenerasi pada invertebrata. Regenerasi pada hewan invertebrata seperti cacing tanah, ubur-ubur, dan remis yang memiliki beberapa contoh yang menarik. Berikut adalah penjelasan mengenai regenerasi pada invertebrata. Contoh yang pertama itu yaitu regenerasi pada cacing tanah. Nah, pada cacing tanah memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Misalnya, jika sebagian dari tubuh cacing tanah terpotong, mereka dapat meregenerasi segmen tubuh yang telah hilang. Proses regenerasi ini dimulai dengan adanya zona regenerasi di bagian depan ataupun di bagian belakang cacing. Nah, di zona ini, sel-sel spesifik mulai membelah dan membentuk berbagai jenis jaringan yang hilang, termasuk otot, sistem saraf, dan organ internal seperti usus. Cacing-cacing tanah dapat meregenerasi segmen tubuh yang hilang dalam beberapa minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada kondisi dan spesies dari cacing tersebut. Kemudian ada regenerasi tubuh ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam regenerasi tubuh mereka. Jika ubur-ubur mengalami cedera atau terpotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian tersebut akan dapat meregenerasi menjadi individu yang baru yang sangat lengkap. Nah, pada proses regenerasi pada ubur-ubur ini dapat dimulai dengan pembentukan massa sel khusus yang disebut blastema di setiap potongan tubuh. Nah, blastema ini kemudian akan membelah dan membentuk berbagai jenis jaringan dan struktur yang telah hilang. Kemudian termasuk epidermis, otot, dan sistem saraf. Nah, dalam beberapa minggu ataupun berbulan-bulan, setiap potongan tubuh dapat meregenerasi menjadi ubur-ubur yang lengkap. Contoh dari regenerasi cangkang remis. Nah, remis memiliki kemampuan untuk meregenerasi cangkang mereka yang telah rusak ataupun terpotong. Ketika cangkang remis mengalami kerusakan, sel-sel khusus yang ada di tepi cangkang akan memperbanyak diri dan membentuk lapisan baru yang bertujuan untuk menggantikan bagian yang telah hilang. Pada proses ini melibatkan sintesis bahan organik dan mineralisasi untuk membentuk struktur cangkang yang sangat utuh. Regenerasi cangkang pada remis dapat memakan waktu beberapa minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada ukuran dan tingkat kerusakan pada cangkang remis. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu regenerasi adalah kemampuan organisme untuk meregenerasi atau mengganti bagian tubuh yang hilang ataupun rusak. Pada proses ini melibatkan mekanisme yang sangat kompleks termasuk polimerisasi sel, diferensiasi sel, dan interaksi sinyal molekuler. Nah, regenerasi ini memiliki fungsi penting dalam memperbaiki cedera dan memastikan pertumbuhan yang sangat sehat dalam berbagai organisme. Nah, regenerasi dapat terjadi pada anggota tubuh seperti kepala, ekor, dan kaki. Beberapa invertebrata juga memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan. Nah, studi tentang regenerasi dapat memberikan wawasan penting dalam pemahaman tentang proses pemulihan dan potensi regeneratif pada organisme.